nama saya Ocha. Selamat datang di Living Big Small House. Di rumah ini kita ada berempat, saya punya 2 anak kecil, terus kemudian ada 1 ART, jadi total 5 orang lah di sini. Kenapa living big small house ya? Jadi rumah saya ini kan bisa tergolong kecil ya, karena lebarnya cuma 4, walaupun panjang gitu. Terus kemudian kita lokasinya ada di Jakarta Selatan, tapi di area tengah-tengah. Ini tuh secara lokasi tuh sangat prime. Jadi kita tuh aimnya adalah walaupun kita tinggal di rumah kecil, tapi kehidupan kita tuh besar sekali. Luas tanahnya lebar 4, terus panjangnya 20 meter, kurang lebih luasnya sekitar 200 meteran lah. Awal mula kita mau bangun rumah ini sebenarnya ini adalah bagian dari rumah orang tua saya. Saya minta sepertiganya, ini ada sebenarnya sepertiga bangunan, makanya kita punya tampak depan tuh cuma ada 4 meter. Terus cari-cari di berbagai platform, mana ya kira-kira yang cocok sama kita punya konsep. Saya tuh maunya rumahnya walaupun kecil, tapi kelihatannya luas, nggak banyak sekat, terus kemudian aliran udaranya bagus, terus sama terang ya. Pokoknya sebisa mungkin minim apapun lah gitu. Akhirnya ketemulah sama konsultan ini. Akhirnya kita konsepnya karena mau punya banyak ruangan, tapi nggak punya sekat, split level. Terus kemudian kita pisahkan living area sama service areanya. Kebetulan untuk pas pandemi, jadi akhirnya kita maunya bukaan untuk udaranya tuh bagus gitu. Termasuk ketika terima tamu di bawah, mereka harus protokol COVID lah. Apa sih dulu cuci tangan, terus kemudian pakai hand sanitizer segala macam, itu semua ada di lantai 1 sebelum kita bawa ke living area. Itu ceritanya. Temanya ya, awalnya sih kita pengennya tuh Japandi. Dalam perjalanannya, kemudian taste kan banyak dipengaruhi sama sosial media dan lain sebagainya ya. Lama-lama kok agak ke Skandi-Skandian, terus kemudian kita pikir kayaknya kita nggak usah pakai tema-tema, apapun yang kita pikir fits our mood ya kita lakuin aja. Jadi kalau mau dibilang, mungkin ini kayak Japandi ke Skandi-Skandian ya. Rumahnya bisa dibilang kita 4 lantai. Jadi lantai dasar, lantai 1 itu service area. Di situ ada foyer, terus kemudian ada kamar mandi, ada kamar ART, sama ruang service. Terus kemudian naik ke lantai 2 kita ada living room, kitchen, terus kemudian ada reading corner. Naik ke mezzanine, di mezzanine tuh ada kamar mandi utama, terus kemudian naik sedikit ada kamar tidur utama, terus kemudian di lantai 3-nya ada kamar anak dengan kamar mandi di dalam, terus lantai 4-nya itu ada rooftop. Itu kamar mandinya setengah lingkaran sebenarnya. Jadi kalau bisa dilihat, dia itu belakangnya adalah kamar tidur ART, itu juga melengkung. Karena kita setengah lingkaran, itu kita nggak ada request sih, cuman menurut arsiteknya daripada di bawah itu, kita kan itu sebenarnya foyer ya, maunya nggak monoton, akhirnya dibuatlah melengkung. Terus kita pikir ini oke juga nih, walaupun kayaknya ada banyak hal yang mesti ditweak lah, apakah penempatan si klosetnya atau nanti tempat tidur pembantunya gimana. Tapi akhirnya lucu sih.
Pintu utama kita tuh dia dari besi, terus kemudian ada aksen kayu yang bisa di slide buka tutup. Jadi kalau mau udara masuk dan lebih terang ya dibuka, kalau misalnya udah malam biasanya kita tutup. Desainnya bener-bener saya cuman foto dari punya temen, terus ceritain konsepnya kayak gini, akhirnya custom sama arsiteknya. Rumah ini sudah menjadi rumah impian. Selama ini saya kalau pulang kerja selalu pengen buru-buru mager di rumah, selonjoran, dan udah malas kemana-mana. Jadi kalau mau dibilang ideal, untuk saya yang orangnya masih suka pergi ke sana kemari, hangout sana sini, punya keinginan buat lebih banyak di rumah, itu berarti rumah ini sudah mencapai target ya. Kalau dibilang makna, memang benar sih quotes a place to call home ya. Tapi buat saya pulang itu bukan berarti kembali ke tempat asal. Saya merasanya rumah itu kayak it's a foundation lah. Saya punya pondasi keluarga ada di sini, terus kemudian saya punya pondasi tempat tinggal di mana saya bisa istirahat, berbagi dan sebagainya. So a home is a place to go home lah.